ini adalah tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan serta upaya menjaga lingkungan demi kelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, kids. Ya, for today you have daily test. Hari ini anak-anak ada daily test IPS ya. Oke, in Google Form. Jadi linknya ini diklik. Ya, don't forget to click this link. And deadline to submit until 48 hours ya, 48 jam, it means 2 days. So for Apollo class until Friday ya, sampai hari Jumat ya nak untuk mensubmitnya. Oke, please ya study first before you do your daily test. Sebelum mengerjakan daily testnya belajar dulu ya, because this is daily test and you should do it without open the book. Yang nggak boleh buka buku ya nak hari ini, karena ini adalah penilaian harian, ujian kecil ya. Oke, please study first and do it carefully dan kerjakannya dengan hati-hati. Oke, kapan submit terakhirnya untuk Apollo class? 48 hours, Miss. Ya, it means sampai kapan? Jumat, Miss. Until Friday ya untuk Apollo class sampai hari Jumat. Oke. Ya, we continue to the topic ya. Nah, ini adalah tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan. So, apa itu tindakan Hunus? Apa itu tindakan? Tindakan Miss, ini Miss. Coba siapa yang tahu? Tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan. Iya, Miss. I ask ya, apa itu tindakan? Coba, siapa yang tahu tindakan itu apa? Yang kita lakukan, Miss. Yang kita lakukan, Miss. Oke, tindakan itu adalah ya perbuatan, tingkah laku, ya perlakuan, yang segala hal yang kita lakukan. Ya, itulah arti tindakan. Jadi, jangan Miss terangkan tindakan, tetapi anak-anak Miss, apa ya tindakan ya? I don't know Miss, tindakan itu apa? Ya, jadi tindakan adalah segala perilaku, segala perbuatan kita. Semua yang kita lakukan, itulah arti tindakan. Jadi kalau misalnya dikatakan tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan, itu sama artinya dengan segala perbuatan atau segala tingkah laku yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, ini tingkah laku siapa? Tindakan siapa? Tindakan manusia ya. Iya, ini adalah tindakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan pikiran dan akal. Ya, jadi kalau hewan-hewan tidak ada pikiran mereka. Ya, mereka diberikan otak, tetapi mereka tidak diberikan pemikiran seperti kita. Ya, jadi kalau manusia tahu bertindak yang baik dan benar, tetapi kalau hewan, don't know ya. Sedangkan hewan saja tahu berbuat kebaikan ya kepada kita. Contohnya hewan apa? Do you know? Kalau kita berbuat baik, dia akan baik kepada kita. Ya, apalagi kita manusia. Oke, nah ini apa saja sih Miss tindakannya yang dapat merusak atau mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan? Yang pertama, itu adalah menebangi hutan secara terus-menerus. Miss, kenapa? Why, Miss? Kenapa kalau misalnya hutan ditebangi? Ada yang tahu jawabannya? Menebang hutan bisa merusak atau mengancam hewan dan tumbuhan? Do you know why? Oke, coba Mona. Jadi rusak, Miss. Karena apa? Mona? Karena tempat tinggal hewan akan rusak, Miss. Tempat tinggal hewan akan rusak. Oke, the first ya, the second, who knows? Siapa lagi yang tahu ya? Last meeting di sini already explain about this. Kalau kita merusak hutan, apa yang akan terjadi kepada hewan dan tumbuhan? Coba siapa yang masih ingat lagi? Miss. Iren, Coba siapa? Iya, please answer. Bisa merusak hidup binatang, Miss.
Bisa merusak hidup binatang. Oke, yang lain ya itu juga benar ya. Oke, yang lain, Wenina. Menghilangkan oksigen yang bagus, Miss. Apa nak? Please say loudly. Bisa menghilangkan oksigen yang bagus, Miss. Iya, bisa merusak paru-paru dunia, Miss. Kenapa paru-paru dunia? Karena hutan merupakan sumber oksigen dan sumber kehidupan bagi manusia. Ya, jadi kalau hutannya ditebang, gimana dengan oksigen kita ya, Nak? Oke, good job Wenina ya. Itu juga ada di buku kalian. If you read your book, you can know the answer. Oke, nah jadi kalau misalnya kita sering menebang hutan, ya yang pertama kehidupan hewan dan tumbuhan menjadi punah. Ya kemudian kalau tumbuhannya sudah punah, sudah habis, ya bisa merusak paru-paru dunia. Ya karena paru-paru dunia ada di hutan merupakan ya sumber oksigen bagi seluruh kehidupan yang ada di dunia. Ya kids, oke, number 2, memburu hewan-hewan di hutan secara liar ya. Oke, nah, who can tell to Miss? Kenapa memburu hewan di hutan secara liar? Miss, kan kita perlu makan, Miss. Coba, who can tell to Miss? Kalau kita memburu terus hewan-hewannya akan punah. Hewan-hewannya akan punah. Yes, it's great answer ya. Iya, jadi kalau misalnya kita memburu hewan ya, hewan-hewan yang ada di dalam hutan tersebut bisa punah dan bisa mengganggu ekosistem kehidupan yang ada di hutan. Coba seperti hewan apa saja? Hewan ya harimau ya. Harimau itu sudah hampir terancam punah ya, Nak, sudah terancam punah dan harimau termasuk hewan yang dilindungi. Karena apa? Dia sudah mulai habis. Pada zaman dahulu harimau sering ya diburu untuk diambil apanya? Who knows? Siapa yang tahu kenapa harimau diburu? Karena mengambil bulunya untuk membuat pakaian. Iya, untuk diambil kulitnya, bulunya, dia dijadikan untuk hiasan ya, dan akan itu bisa dijual sangat mahal. Jadi ya harimau diburu secara liar, kasihan ya Nak. Jadi tidak hanya harimau ya, still many animals ya Nak, masih banyak juga hewan-hewan lain yang sudah hampir punah dan dilindungi oleh negara ya. Oke, next. Number 3. Sungai terus dicemari oleh limbah rumah tangga maupun pabrik ya. Suno, siapa nih yang tahu contoh limbah rumah tangga apa saja ya? Kita sering membuang sampah, terus kita buang sampahnya ke laut. Membuang sampah ke sungai, nanti dibawa ke laut. Oke ya, great answer. Another answer. Ada yang tahu contoh limbah rumah tangga apa saja? Oke, Miss will explain ya. Tidak hanya sampah ya Nak. Deterjen yang kita pakai, deterjen untuk mencuci baju atau mencuci piring dan segala jenis deterjen itu merupakan limbah. Ya, setelah itu, do you know kalau misalnya Mama memasak ada sisa minyak yang namanya minyak jelantah. Do you know that? Miss, what is minyak jelantah, Miss? Ya, coba ditanya sama mamanya, Ma, tadi Miss Irna bilang, ya Miss Irna said itu ada minyak bekas sisa masak, namanya minyak jelantah. Yang mana Ma minyak jelantah? Nah, itu minyak hasil sisa-sisa masak yang sudah hitam, yang sudah dipakai beberapa kali untuk menggoreng, ya, dan dia sudah hitam, itulah minyak jelantah namanya. Itu pun yang itu juga, Nak, merupakan limbah rumah tangga. Bayangkan kalau itu dibuang ke sungai, minyak itu sangat sulit diurai oleh air. Ya, dia tidak bisa dengan mudah diurai oleh air. Jadi kalau misalnya rumah Bonateo, rumah Miss Irna, rumahnya Corin, Wenina, and all students here. Kalau misalnya rumah kita semua membuang limbah minyak jelantah, bayangkan berapa banyak minyak yang akan mengalir dari sungai dan menuju ke laut. Ya,
Jadi berapa banyak hewan-hewan yang bisa mati di sungai ya mengalir minyak tadi. Coba anak-anak letakkan minyak di air. Kira-kira minyaknya bisa nggak bercampur dengan air? Bisa. Cannot ya, tidak bisa dia bercampur dengan air. Apalagi minyak jelantah yang sudah hitam ya. Kalau misalnya ini contoh kecilnya nih, lingkungan Apollo Class dan Miss Irna nih, semua misal ini contoh ya. Miss Irna buang minyak jelantah 1 kaleng, kemudian rumah Wenina, rumah si Michelle, rumahnya Fatir, semuanya membuang minyak. Itu baru 22 rumah. Bayangkan penduduk Indonesia how many people? Ada berapa penduduk Indonesia? Bayangkan ya nak, ratusan juta penduduk. Itu semuanya membuang limbah minyak. Ya, oke. Nah bayangkan bagaimana lingkungan sungai dan laut akan jadi apa? Iya, akan jadi tercemar ya nak. Tercemar itu 1 hari. Bayangkan kalau bertahun-tahun. Ya, nah maka akan jadilah sungai-sungai itu tercemar. Oke, yang selanjutnya. Yang ke nomor 4, lautan terus tercemar dari aliran sungai yang kotor ataupun tumpahan minyak. Ya, itu seperti yang Miss Irna katakan tadi ya nak. Nah, yang terakhir itu menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan di laut. Ini contoh pukat harimau ya nak, ini this one. Oke, maybe I will show you ya gimana sih pukat harimau, Miss. Miss, what is pukat harimau, Miss? Yes, wait. I will show you. Wait. Oke, ya Miss Irna will share screen. Gimana sih Miss pukat harimau? Oke. Can you hear the voice? No, Miss. No, Miss. Kita pasti pernah mendengar tentang jaring pukat harimau. Pukat adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan. Jaring ini dioperasikan secara vertikal dengan menggunakan pelampung di sisi atasnya dan pemberat di sebelah bawahnya. Dengan demikian, pukat membentuk semacam dinding jaring di dalam air yang akan menghindari perkumpulan ikan dan mencegahnya melarikan diri. Selalu menempel dari pukat harimau di darat. Pacaran ini justru sangat menguntungkan di para nelayan. Cara kerjanya seperti ini. Ketika ditenangkan ke air, pukat harimau mencakup wilayah yang sangat luas dan terkadang sampai ke dasar laut. Dari itu kemudian memerangkap dan membunuh ikan dan makhluk laut lainnya, termasuk penyu, hiu, lumba-lumba,
Okay, can you hear my voice? Yes, miss. Is it clear? Dear miss. Miss, your voice bergema. Okay, wait, can you hear my voice clearly? Yes, miss. Masih bergema suara Miss? Oh, miss. Yes, No miss. ya. Okay, kids. Oh, wait. Can you hear my voice clearly, kids? Yes, miss. Yes, miss. Bergema, miss. Okay, now can you hear my voice? Tidak bergema suara Miss kan? No, miss. Yes, Nah, itu tadi ya nak, pukat harimau. Kenapa pukat harimau dilarang? Karena penggunaan pukat harimau itu dapat merusak ekosistem kehidupan laut ya. Bayangkan saja, jaringnya begitu besar ya. Kalau sudah diangkat ke atas, bisa yang diangkat tidak hanya ikan-ikan besar saja, ikan-ikan kecil ya. Kemudian terumbu karangnya juga bisa rusak. Semua yang ada di dasar laut itu bisa terangkat dan bisa rusak ya. Oke, sudah tahu sekarang pukat harimau itu apa? Oke, now we continue to upaya menjaga lingkungan demi kelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi ini adalah upaya. Apa sih upaya? Yuk, kita sudah belajar tentang upaya beberapa kali. Nah, do you still remember? Ya, what's the meaning of upaya? Apakah anak-anak masih ingat apa sih itu upaya? Buatan, miss. Upaya itu adalah ya bisa dikatakan perbuatan ya, upaya usaha kita, tindakan kita, perilaku kita yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan demi kelestarian hewan dan tumbuhan ya. Lebih tepatnya kalau upaya ini usaha-usaha yang kita lakukan ya nak, demi menjaga lingkungan, kelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, apa saja? Yang pertama ya, memelihara hewan di kebun binatang. Iya, jadi ini merupakan salah satu cara untuk melindungi hewan-hewan dari perburuan liar. Ya nak, memelihara hewan di kebun binatang. Oke, selanjutnya tetapi membentuk kebun binatang tidak sembarangan ya nak, harus memiliki izin terlebih dahulu. Jadi misal nih contoh ya, kalau for example si Fatir ya loves animals, menyukai hewan. Miss, saya suka sama hewan. Saya pelihara saja harimau, singa, buaya, ya kan hiu di dekat rumah saya, Miss. Iya, cannot ya, Fatir tidak boleh. Fatir memelihara atau membuka kebun binatang di rumah. Harus ada izin terlebih dahulu ya, Fatir. Oke, kenapa? Karena untuk menghindari orang-orang yang ingin menjual belikan ya hewan-hewan dari satu negara ke negara yang lain dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, ya memelihara hewan di kebun binatang pun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya nak, harus memiliki izin juga. Selanjutnya nomor 2, membuat suaka marga satwa. Oke Miss, apalagi nih Miss suaka marga satwa? Oke, now you can open your book page. Ya, buka bukunya itu di halaman 77. Ya, number 2. Apa itu suaka marga satwa? Oke, coba dulu baca si Korin, number 2. Suaka marga satwa adalah Suaka marga satwa adalah kawasan hutan yang dilindungi dan digunakan untuk melindungi dan melakukan penelitian terhadap hewan-hewan yang terancam punah. Oke, Iya, jadi suaka marga satwa adalah kawasan
dilindungi dan digunakan untuk melindungi dan melakukan penelitian terhadap hewan-hewan yang terancam punah. Dan di Suaka Marga Satwa ya nak, biasanya itu tidak bisa dikunjungi oleh masyarakat. Ya, jadi Suaka Marga Satwa biasanya menjadi tempat penelitian, tempat observasi bagi hewan-hewan yang terancam punah. Ya, kemudian yang ketiga, membuat cagar alam. Nah, Miss, ini cagar alam apa lagi? Oke, now you can open your book 78. 78, ya, please read dulu si Dita. Dita read number 3. Membuat cagar alam. Unmute please, Dita. Cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Cagar alam biasanya lebih dikhususkan terhadap tumbuhan yang langka. Tumbuhan tersebut akan Stop Dita, thank you. Iya, jadi cagar alam merupakan ya, kalau tadi Suaka Marga Satwa merupakan tempat perlindungan dan penelitian bagi hewan-hewan yang terancam punah, sedangkan cagar alam ya biasanya ini lebih dikhususkan untuk tempat hidup dan penelitian terhadap tumbuhan langka. Ya, kalau tadi Suaka Marga Satwa penelitian hewan-hewan yang hampir punah, ya, kalau cagar alam lebih dikhususkan bagi tumbuhan atau lebih dikhususkan untuk penelitian bagi tumbuh-tumbuhan yang terancam punah. Oke, nah ini cagar alam juga sama ya nak, tidak bisa dikunjungi oleh masyarakat. Untuk apa? Menghindari ya, menghindari perusakan tumbuhan di dalam cagar alam tersebut. Number 4, mendirikan taman nasional. Oke. Miss, Taman Nasional itu apa? Taman Nasional itu sama nak fungsinya ya, seperti cagar alam dan Suaka Marga Satwa. Tetapi di Taman Nasional itu masyarakat boleh berkunjung. Ya, contohnya Taman Nasional Tanjung Puting di mana? Di Kalimantan. Dan Taman Nasional Waikambas di Lampung. Ya, itu bisa dikunjungi oleh masyarakat. Oke, perbedaan Suaka Marga Satwa, cagar alam dan taman nasional, ada yang bisa menjelaskan ke Miss? Who can tell to Miss? What, Miss? Oke, Miss ulangi sekali lagi. Kalau Suaka Marga Satwa ya lebih dikhususkan sebagai tempat perlindungan serta penelitian bagi hewan-hewan yang terancam punah. Masyarakat umum tidak boleh berkunjung ke Suaka Marga Satwa. Kemudian yang kedua, cagar alam. Cagar alam merupakan tempat yang dikhususkan ya bagi penelitian dan perlindungan terhadap tumbuhan. Kalau cagar alam tumbuhan ya, tumbuhan yang hampir punah walaupun ada juga hewan di dalamnya. Dan masyarakat umum tidak boleh berkunjung. Ya, kemudian yang ketiga, Taman Nasional. Taman Nasional itu fungsinya sama seperti Suaka Marga Satwa dan cagar alam. Tetapi Taman Nasional bisa dikunjungi oleh masyarakat. Okay, kids, any questions about our topic today? No, Miss. No, Miss. Okay, is it clear? Sudah paham anak-anak Miss? Yes, Miss. Okay. Yeah, I want to remind you, don't forget to do your assignment. No assignment ya, daily test. Don't forget to do your daily test by click link Google Form in this PDF file. Ya, jangan lupa ya nak dikerjakan and don't forget to study first. And I am still waiting your video PPKN. Ya, siapa yang masih belum mengerjakannya, raise your hand. Coba siapa yang masih belum submit ke Miss linknya, raise your hand. Oke, I'm waiting your link ya until tomorrow. Ya, holiday bisa dikerjakan ya nak. Oke, kids, before we leave this session, please
happy holiday. Bye bye kids. See ya. Bye bye, guys. See you later. Bye all. Bye bye.